Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang psikologi perkembangan, atau lebih spesifiknya saya akan membahas mengenai perkembangan pada remaja. Karena di sini teman-teman usianya tergolong remaja semua, maka tolong simak baik-baik. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil. Nah, dunia remaja atau pubertas. Dunia remaja ini dibagi menjadi dua, ada remaja awal dan remaja akhir. Untuk remaja awal itu usianya kisaran 13 sampai 16 tahun. Nah, untuk remaja akhir itu kisaran 17 sampai 18 tahun. Nah, disebut juga periode peralihan, di mana harus meninggalkan sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Dibilang anak-anak juga bukan, dibilang dewasa juga bukan gitu. Remaja juga bisa dibilang adalah di tahap usia yang bermasalah, karena pemecahan masalah bagi mereka tidak sama seperti sebelumnya, yang kayak bisa dibantu orang tua atau gurunya. Sekarang nggak kayak, bukan nggak dibantu, tapi remaja ini menolak untuk dibantu. Nah, remaja juga ingin menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan orang tuanya. Sekarang kita bahas beberapa perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama itu ada perkembangan emosi. Ada sebutannya, itu namanya storm and stress, di mana emosi dari remaja ini tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Contohnya adalah cepat marah, gelisah, suka menyendiri, merasa cemas, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Bisa karena perubahan hormon, nutrisi, atau keluarga yang tidak harmonis, tuntutan tinggi dari keluarga, atau hambatan lingkungan dan lain kayak hambatan keuangan yang kayak gitu. Nah, remaja juga disebut masa yang tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena mereka cenderung memandang mereka dan orang lain sebagaimana yang mereka inginkan gitu, bukan memandang secara apa adanya. Dan apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi naik dan mudah marah. Tapi seiring bertambahnya pengalaman, si remaja ini kemampuan berpikir mereka akan semakin realistis gitu. Yang kedua, ini ada yang namanya perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas, di mana mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan menunjukkan peranan seperti apa dalam masyarakat atau lingkungannya, kayak menunjukkan eksistensi mereka gitu di masyarakat. Selain itu, pergaulan dengan teman-teman sebaya juga semakin luas dan kompleks. Hal ini yang bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya, karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok malah akan menurunkan mental mereka dan merasa terbelakang. Kayak apa ya, kayak pengalaman keberhasilan kayaknya ya. Karena kalau seorang dalam pengalamannya selalu berhasil, maka rasa percaya diri mereka akan naik gitu. Tapi kalau selalu gagal, ya rasa percaya diri mereka akan turun gitu, nggak akan seperti orang lain yang selalu berhasil gitu. Nah, sikap yang biasa diperlihatkan ini adalah kompetitif, konformitas, atau ikut-ikutan sama orang lain gitu ya, terus mencari perhatian. Dan yang biasanya dilakukan anak laki-laki nih, menentang aturan. Nah, yang ketiga, ada perkembangan fisik atau disebut juga periode perubahan, dan ini ditandai dengan perubahan fisik yang pesat dari perilaku, sikap, emosi, dan minat. Dan ini berpengaruh terhadap perkembangan psikososial gitu, ditandai dengan lebih dekat dengan teman-teman sebaya daripada keluarga gitu. Terus remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, tapi karena belum memiliki pengalaman yang banyak, akan sering banyak mengalami kegagalan. Dan dari hal tersebut bisa menjadi masalah, yaitu frustasi atau konflik seperti yang tadi saya jelaskan. Yang keempat itu adalah perkembangan kognisi. Dalam perkembangan ini ada kemampuan introspeksi, di mana mereka berpikir lebih kritis terhadap dirinya, serta berpikir lebih logis terhadap hal-hal yang penting saat nanti mereka mengambil keputusan gitu. Ya, contohnya gimana ya, kayak ngambil nanti jurusan lah. Kalau udah lulus SMA kan kuliah tuh, mereka pasti akan berpikir kritis dan lebih logis terhadap diri mereka sendiri, tentang
kayak mereka itu cocoknya di jurusan apa sih, bakatnya di mana sih. Nah, nanti itu kan menentukan pilihan mereka saat masuk ke universitas. Nah, cara berpikir mereka ini biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Sekian dari saya tentang materi psikologi perkembangan, yaitu tentang perkembangan remaja. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya. Semoga semuanya mengerti dan bisa memahami dari kalian masing-masing mengapa saat waktu remaja ada kejadian-kejadian atau tahap-tahap yang membuat kalian menjadi dewasa, yang seperti saya jelaskan tadi. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.